Kayak ini selamat sore, lagi pengecekan timing chain. Ini habis dipasang kemarin, cuma dicek ulang karena masih nyala. Oke, ini alhamdulillah mobilnya udah jadi tapi belum selesai gitu Pak ya. Jadi ada kode error. Berapa Pak kodenya? P0012. P0012. Udah tanya ke grup juga masih belum ada. Sebetulnya gini Mas, itu kompleks permasalahannya. Kompleks ya. Ini dulu saya nanti kan biar masanya lebih mudah. Kemarin di dalam ini ada tangga itu ya, sama karpet ya. Iya, nanti mau Saya habis dari apartemen kemarin. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ini mau dibawa sekarang boleh, mau ya bisa pasang semua. Ini kan udah saya bongkar apa namanya Penutup semuanya, mesinnya. covernya udah saya dupin kemarin kan. Saya kan curiganya ya kemarin kan dari Mas Pak Ferry kasih saran sih dimungkinkan aktuator VTI-nya. Itu yang saya kemarin beli itu ya. Ya betul. Jadi saya udah beli aktuator VVTi. Ini kan yang lama. Ini yang lama. Waktu saya beli itu dicoba sebelum terpasang itu bisa gitu ya. Bisa dia bisa gerak. Bisa gerak. Setelah terpasang tapi masih error. Masih error. Tapi kan, gerak juga nggak sih? kalau kemarin kan saya lupa nggak saya videokan. Jadi kan kemarin saya scan sambil jalan. Oke. Nanti kan ketahuan dari duty cycle ininya, UCV-nya. Apa namanya? OCV. Tapi itu bukan sensor-sensor MAV, MAF gitu bukan ya? Nggak ada kaitannya. Sebetulnya itu enggak sih ya, karena Enggak, kan ya. ini kan sistem VVTi yang ya apa namanya tidak fungsi, dia nggak gerak, Nggak gerak. dia stuck. Jadi dia bisa karena olinya kurang kan. Kalau dari kita juga lihat di juga banyak tutorial ini kayaknya ada kebocoran di depannya sini kap jurnal camnya. Ini ada kebocoran sekarang ini. Kemarin tak lihat emang ada sedikit. Berarti itu belum dibetulin. Udah saya sending kemarin itu, tapi tinggal sedikit, awalnya kan agak kencang ininya. Jadi ini perlu turun mesin lagi gitu maksudnya? Oh jangan, enggak. Nah ini cuma tinggal ini aja, paling nanti mungkin dari Pak Ferry bisa bisa meriksa nanti, kalau misalnya ada apa saya tak bantu ke sana gitu. Oh iya, iya. Jadi ini saya udah hubungi Pak Ferry Mazda, belum ada respon. Saya hubungi juga Om Boy yang Senopati itu. Dia bilang wah itu kabel-kabelnya mungkin itu Mas harus diurut, gitu. Tapi harus sabar katanya. Kalau dari wire ini kan kemarin sudah saya ini kan udah kurang bagus ya, udah saya Kalau dari wire sih kayaknya sih enggak ya. Enggak ya? Enggak, itu kalau Mas Boy bilang ya mungkin juga gitu. Tapi ada kemungkinannya kecil, karena kan dari beberapa tutorial yang saya lihat emang untuk cek video ini sering trouble di P0012. Tapi saya tanya ke grup nggak ada yang itu. Ada yang respon. Iya, nggak tahu mungkin belum pernah apa gimana. Karena sebetulnya ini yang tersulit ini sebetulnya. Itu malah itu ya. Iya. Kan kemarin chainnya udah saya setel ulang. Ada chainnya udah. Saya buka. Ada videonya. Chainnya udah di setel ulang. Jadi waktu terakhir itu kan saya mogok di mana tuh namanya, di mall. Terus kalau nggak salah waktu itu full rail pressure terus sudah diganti. Pada saat uji coba itu ternyata mogok lagi dan diketahui aktuator VVTi. Sempat dicoba diperbaiki kurang lebih 1-2 minggu, ternyata belum berhasil. Akhirnya beli partnya dari online. Setelah dipasang masih belum bisa. Kurang lebih 1,5 bulan lah ini mobil ini. Ini kabel OCV ini. Putus itu ya? Betul, sudah saya sambungkan lagi kan. Karena kan mungkin karena bongkar pasang cuma di sini aja sih. Sudah saya betulkan. Sudah betulkan. Sudah oke. Tapi nggak ngefek di situ ya ternyata. Kalau salah ini video ini.
Ini kemarin dikirim saya bukan? Tidak. Beda ini yang kalau satu ada lanjutan kok, ini kan sebelum dibongkar itu masih utuh kan isinya. Jadi ini sebelum dibongkar ya, sebelum bongkar aktuator VVTi-nya. Ya, ada foto yang saya kirim mana ya, yang terus di luar itu ya, VT-nya itu ya. Sebentar, kita carikan lagi yang Jadi ini mobil ini sebenarnya jalan bisa, tapi boros gitu ya. Borosnya boros banget gitu. terus banget. Saya tuh di dalam ada nota bensin banyak banget. Karena habis saya pasang headrest gitu. Makanya kalau mas taksi nggak saya sarankan karena Tapi ini kira-kira sampai Mazda harus ngisi penuh dulu gitu apa gimana? kalau kemarin ini udah saya isi kemarin. Nah ini loh, ada saya buka akhirnya kan jurnalnya. Nah itu kan gennya, ya, saya lepasin. Jadi ini PR-nya, ini kan saya belum itu saya ukur tekanan oli. Oke. Sekarang saya harus bikin alatnya dulu buat konektornya itu loh, konektor buat ukur tekanan olinya. Iya. Karena tekanan olinya cukup apa enggak gitu loh. Jadi tekanan oli itu kaitannya dengan VVT ini. Jadi karena VVTi. proses VVT bekerja itu butuh tekanan oli. Karena dia tidak bekerja, Nah, olinya tekanannya kurang gitu atau belum terdeteksi. belum terdeteksi. Dan efeknya lagi adalah bensin menjadi boros. Terus ya. tenaganya kurang. Saya kurang. Oke, intinya tenaga kurang dan mesin boros. Oke, ini untuk mempersingkat waktu mungkin saya coba langsung bawa aja. Takutnya kan tutup Maksudnya. ya. Jadi saya coba. Ini kan belum saya pasang ya seperti ini. Jadi saya ditaruh di belakang aja nanti biar dipasangkan. Sama ini yang kemarin dilepas biar dicek juga. Kayak gitu guys. Saya coba akan bawa. Ini tadi Jadi DTC untuk Errornya itu? 012 itu itu bisa terbaca setelah mobil berjalan. Jadi setelah mobil jalan errornya muncul ya. Baru muncul. Jadi beberapa kali mati mobil 2-3 kali baru dia muncul gitu. Jadi gitu jalan matikan, matikan. Jadi kalau sekali jalan belum tentu muncul ya. Belum muncul. Tapi secara performa langsung terasa. Langsung terasa. Oh iya. Kalau kemarin dari scan kemarin itu duty cycle-nya itu kadang gerak kadang enggak itu loh. Apanya itu? Jadi VVT-nya kemarin itu ya sini lawan. Kadang kan dia harus 0, kadang dia harus berapa persen gitu loh. Nah cuma kemarin seringnya 0, waktu digas tuh 0, artinya dia begitu digas dia nggak 0 gitu. Iya. Angkanya naik entah itu 20, 15, 13. Ya udah Pak, saya coba infonya jenengan ini saya tampung dulu. Nanti saya coba sampaikan ke bengkel. Nah, kalau kemarin yang bikin mogok di jalan itu kan alternatornya. Alternator malah ya? Ya. Oh iya, kemarin sempat betulin alternator ya? Ya, jadi sebetulnya nih, Kayak merembet kemana-mana gitu ya? Atau ya pas waktunya ganti? Pas waktunya, jadi ya kayak tahun 2010, 10 tahun lebih, jadi udah. Pantesan akinya kan kemarin rusak itu, udah ganti aki. Berarti kali ini alternator ya? Iya. Tapi alternator kan langsung saya bayar waktu itu ya? Udah selesai. Ya. Nah ini kan partnya. Siap. Ditaruh di belakang aja, iya. Oke, kunci saya bawa ya Pak. Ini apa nih? Kan? Oke,
Oke, bismillah, mudah-mudahan lancar. Banyak banget, makanya saya bilang ke Mas Pas. Tapi ini kan ini sudah dibayar. Oh, Mas ini sudah dibayar, yang belum yang ini kok. Oh iya, berapa 1, itu? 2, 3, sebentar saya lihat dulu. Ini 50, 50, 100, 50. Halo guys, jadi ini saya sedang mengendarai Mazda CX-7 saya. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan terkait teknisnya ya. Setelah saya naikin, sekilas ini memang normal-normal saja, kecuali tanda cek engine-nya muncul di situ. Ada itu yang warna kuning itu, cek engine-nya muncul. Nah, belajar dari kasus-kasus saya sebelumnya, cek engine muncul di Mazda CX-7 ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah, bisa sampai turun mesin. Maka dari itu sebaiknya kita melakukan scan dan untuk mengetahui di mana letak error atau permasalahan dari mobil Mazda ini. Yang paling baik adalah di Mazda resmi, bengkel Mazda resmi. Itu yang paling baik karena pastinya dia sudah berpengalaman mengerjakan mobil-mobil Mazda, bahkan tipe yang sama sekian tahun ya, sejak 2008 mungkin mobil ini keluar, atau mobil yang mirip dengan ini misalkan. Jadi mereka sudah mengetahui penyakit-penyakitnya itu di mana. Hal positif lainnya di Mazda Jogja ini, untuk cek scan permasalahan mobil itu gratis. Jadi kita bisa diskusi, menanyakan permasalahan-permasalahannya, dan itu free of charge. Tetapi karena dia bengkel resmi, di sana itu seringkali untuk servis spare part itu partnya harus beli yang ori, dan itu harus inden dulu, pesan dari Jepang 1-3 bulan biasanya, seringkali itu di atas 2 bulan, dan harganya mahal. Jadi ya kita nggak enak juga, kadang udah di scan di sana, ketahuan permasalahannya, terus kita bawa ke tempat lain. Itu udah terjadi 2-3 kali di saya, jadi saya kan nggak enak. Jadi kali ini saya akan bawa ke bengkelnya Om Boy, bengkel Senopati. Kebetulan dekat sekolah anak saya, jadi saya sambil antar jemput anak bisa mampir untuk mengetahui progresnya. Kalau di situ scan-nya itu bayar, kemungkinan saya ingat saya itu 300 sampai 350 ribu itu scan-nya. Nah, tapi di situ bisa langsung ditangani. Mungkin kalau tadi sekilas saya gambarkan permasalahannya, dia bilang itu harus diurut kabel-kabelnya, kata Om Boy. Tapi kalau kata Pak Trubus tadi, belum tentu di situ permasalahannya, karena kabel-kabel sih katanya nggak ada masalah. Ya kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, tapi analisa Pak Trubus dilakukan setelah dia memegang mobil ini. Sementara analisa Om Boy berdasarkan video dan data-data yang saya berikan melalui WA. Anyway, lama nggak naik mobil ini, kurang lebih 1,5 bulan lalu sebelum kejadian mogok di Mall JCM itu. Ini untuk ada suara kayak geruduk-geruduk gitu. Oh, itu mungkin barang yang ada di belakang. Jadi ada suara karena itu dari barang yang ada di belakang. Saya kirain kaki-kakinya. Ya, kaki-kaki udah ganti semua, pusing arm, karet-karet ganti semua. Terakhir ganti apa itu yang kanan itu, stabilizer, link stabilizer udah ganti juga. Oke guys, terima kasih setelah stay tune di vlog saya tentang Mazda CX-7. Mudah-mudahan permasalahan Mazda CX-7 ini segera berakhir, mobil ini bisa saya gunakan lagi sehari-hari, dan
sekali lagi ini kalau udah selesai mungkin juga akan saya jual. Ini udah enak nih yang pakai setelah ini karena udah servis besar, udah ganti macam-macam partnya. Namanya mobil udah 10 tahun lebih, udah 12 tahun 13 tahun ini, pasti spare part itu banyak yang waktunya ganti. Terakhir saya ganti alternator, ganti full rail pressure, turun mesin, servis turbo dan lain sebagainya. Jadi pemilik yang setelah saya harusnya lebih enak sih, karena udah ada riwayat servisnya dari saya. Bisa dilihat juga di YouTube, di vlog, daripada beli nanti dari luarnya terlihat fine-fine aja, ternyata muncul permasalahan-permasalahan. Dan percaya saya, ini alhamdulillah aku udah sampai di bengkel Senopati, di bengkelnya Om Boy. Om Boy ini pernah ngerjain Mazda CX-7 nya Om Deki. Nah ini aku udah di situ, katanya akan dia cek, kalau ada apa-apa akan dikabari. Jadi katanya suruh tinggal aja. Oke, thank you.